surga. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Bapak pemimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan, terima kasih. Amin. Hai kids, senang sekali nih Kak Eri ketemu lagi dengan kalian semua. Dan kali ini kita sebelum belajar firman Tuhan, Kak Eri mau ngajak bermain kids semuanya. Cluenya adalah mana menurut kalian yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih berkuasa. Sekali lagi, mana yang lebih hebat, lebih kuat, dan lebih berkuasa. Nah, nanti Kak Eri akan menyebutkan dua benda. Gitu ya. Kalau kalian merasa bahwa yang lebih kuat, yang lebih hebat ini yang benda pertama, maka kalian bisa bertepuk tangan. Ini ya. Atau kalau kalian pilih yang kedua, silahkan kalian injak-injak kaki, gitu ya, menginjak-injak kaki atau melompat-lompat. Boleh ya? Dengar ya? Oke. Jadi pilih salah satunya, tepuk tangan atau menginjak-injak. Siap? Kak Eri akan memberikan beberapa pertanyaan berikut ini. Mana yang kalian pilih? Elang atau penguin? Tahu ya, mana yang lebih kuat, hebat, dan berkuasa ya? Yang kedua, angin sepoi-sepoi atau tornado? Wah, Kak Eri lihat ada yang injak-injak kaki tuh. Oke, lanjut. Kambing atau harimau? Wah, pasti sudah ketahuan gitu ya. Nih, tambah susah nih. Paus biru atau hiu putih? Ayo, pilih yang mana? Bingung kan? Mulai bingung nih. Satu lagi. Beruang atau gajah? Pilih yang mana? Wah, seru sekali ya kids ya. Nah kids, Allah telah menciptakan banyak hal yang hebat, kuat, dan berkuasa. Tetapi tidak pernah ada yang sekuat Allah. Kuasa Allah itu begitu besar sehingga dia dapat mengendalikan segala sesuatu. Baik itu badai, bahkan penderitaan dan kesulitan, termasuk setan pun dapat dikendalikan oleh Allah. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana ada seorang pria yang bernama Ayub. Melalui Ayub ini kita belajar bagaimana Allah itu dapat mengendalikan segala sesuatu, termasuk apa yang terjadi dengan hidup Ayub dan juga hidup kita hari ini. Kita akan melihat bagaimana Allah itu memberitahu Ayub bahwa meskipun hal-hal buruk, hal-hal jahat dapat saja terjadi, Allah itu tetap baik dan berkuasa. Ayub adalah seorang pria baik yang menyembah Allah dan menjauhi kejahatan. Dia memiliki banyak anak, hamba, dan hewan. Suatu hari musuh Allah, yaitu iblis, datang kepada Allah. Allah berkata, "Apakah engkau melihat Ayub? Dia adalah seorang pria baik yang mencintai aku dan menjauhi kejahatan." Iblis berkata, "Ayub hanya menyembahmu karena berkat yang kau berikan padanya. Jika engkau mengambil semua yang kau berikan padanya, dia tidak akan menyembahmu lagi." Allah memberikan izin kepada iblis untuk menyebabkan penderitaan dalam hidup Ayub. Iblis mengirim orang-orang untuk mengambil lembu dan unta Ayub. Ia mengirim api dari langit yang membunuh domba Ayub. Anak-anak dan hamba-hamba Ayub juga mati. Ayub kehilangan segalanya dalam satu hari. Ayub sangat sedih, tetapi dia tetap menyembah Allah. Iblis kembali kepada Allah. Jika Ayub juga sakit, dia tidak akan menyembahmu lagi. Jadi Allah mengizinkan iblis untuk menyakiti tubuh Ayub juga. Iblis menyebabkan Ayub menderita luka-luka yang menyakitkan di seluruh tubuhnya. Istri Ayub berkata, "Mengapa kamu masih percaya kepada Allah? Kutuklah Allah dan mati." Ayub menjawab, "Haruskah kita hanya menerima hal-hal baik dari Allah dan tidak juga hal-hal buruk?" 3 teman Ayub datang kepadanya.
Nama mereka adalah Eliphaz, Bildad, dan Zophar. Teman-teman ini berpikir bahwa Ayub dihukum karena menyembunyikan dosa. Mereka menyuruhnya untuk berhenti berdosa. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun," kata Ayub. Ayub mulai bertanya-tanya mengapa Allah membiarkannya menderita begitu banyak. Apakah Allah telah membuat kesalahan? Seorang pria lain bernama Elihu datang menemui Ayub. Dia mengingatkan Ayub tentang kebenaran tentang Allah. Allah lebih besar dari manusia. Dia selalu melakukan yang benar. Akhirnya Allah berbicara kepada Ayub melalui badai. "Apakah engkau ada di sana ketika aku menciptakan bumi?" tanya Allah. "Bisakah engkau mengendalikan bintang-bintang atau kilat? Apakah engkau memberi makan hewan-hewan setiap hari?" Ayub menyadari bahwa meskipun dia tidak memahami segalanya, ia dapat mempercayai Allah yang maha kuasa dan sepenuhnya baik. Ayub menyesal karena telah meragukan Allah. Allah mengembalikan kepada Ayub segala sesuatu yang telah hilang dan bahkan lebih dari itu. Dalam penderitaannya, Ayub menyadari bahwa Allah adalah maha kuasa dan baik. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita dapat berharap pada Allah. Allah mengutus Yesus, satu-satunya yang benar dan tak bersalah, untuk menderita dan mati agar semua yang percaya kepadanya dapat memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Nah kids, video yang tadi kita lihat itu adalah rangkuman dari keseluruhan kitab Ayub gitu ya. Dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, rangkumannya ada di dalam video tadi. Nah kids masih ingat nggak? Allah mengizinkan setan untuk mengambil beberapa hal yang Ayub miliki. Hal-hal yang indah dalam hidup Ayub. Kalian masih ingat apa saja yang hilang? Iya, dia kehilangan hewan, dia kehilangan hamba-hambanya, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan dia sakit, dia kehilangan kesehatannya. Nah kids, namun demikian yang menarik adalah Ayub tetap percaya kepada Allah dan tetap menyembah Allah. Ayub tidak pernah menyalahkan Allah. Allah selalu baik dan melakukan apa yang benar. Meskipun kita menghadapi masa-masa yang sulit, Allah tetap dapat dipercaya. Kita tahu juga di dalam cerita tadi ada 3 teman Ayub yang menyalahkan Ayub atas apa yang dia alami. Mereka menyuruhnya untuk berhenti berbuat dosa. Ayub memang seorang pendosa, tetapi apakah dosanya itu yang menyebabkan dia menderita? Allah memberitahu setan bahwa Ayub mencintai Allah dan mengikutinya. Bahkan Ayub sendiri tidak mengerti mengapa begitu banyak hal yang buruk, hal yang jahat terjadi kepada hidupnya. Nah, juga kita tahu siapa teman Ayub yang memberitahu Ayub tentang kebenaran Allah? Benar, seorang yang bernama Elihu. Nah, Elihu memberitahu Ayub bahwa Allah itu maha kuasa dan apapun yang Allah lakukan itu benar. Allah baik bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Meskipun kita ngalami sedih, kita ngalami sakit, kita ngalami hal-hal di mana kita tidak mengerti kenapa seperti ini, kita tetap dapat percaya bahwa Allah itu selalu sayang dan mengasihi kita. Kemudian Tuhan juga berbicara kepada Ayub. Tuhan memberitahu Ayub bahwa Dia adalah pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan hal-hal yang tidak dapat kita lihat, seperti tempat-tempat yang jauh di galaksi. Tuhan melakukan hal-hal yang mungkin tidak dapat kita mengerti. Bagaimana Dia dapat memerintah elang untuk terbang tinggi, gitu ya. Seluruh dunia taat kepada Dia. Siapa yang mengendalikan semuanya itu? Jawabannya adalah Tuhan. Tuhan sanggup mengendalikan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Dan tidak ada sesuatu di luar rencana Tuhan yang baik. Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu dan Dia lebih berkuasa dari segala sesuatu. Dalam penderitaannya, Ayub menyadari bahwa Allah yang maha baik dan maha kuasa itu ketika dia menghadapi penderitaan, maka Ayub berharap kepadanya. Kita pun juga dapat berharap kepada Dia. Allah mengutus Yesus, satu-satunya yang benar, yang tidak bersalah, untuk menderita dan mati, agar semua yang percaya kepadanya memperoleh pengampunan dan
hidup kekal. Nah kids, dari kisah Ayub kita belajar bagaimana dia kehilangan hal-hal yang dia cintai. Namun, meskipun Ayub melalui penderitaan, dia tetap percaya, dia tetap memuji Allah. Ayub tahu bahwa dia datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Dia tidak bawa duit, dia tidak bawa rumah. Ayub diingatkan bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu adalah milik Allah. Dan Allah berhak untuk mengambilnya kembali. Allah mengendalikan segala sesuatu. Bahkan ketika kita tidak selalu mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui kisah Ayub kita juga bisa melihat bagaimana Allah melihat bahwa penderitaan itu juga bisa dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah tidak pernah meninggalkan Ayub. Dia ingin Ayub memahami bahwa hanya Dia yang Maha Kuasa, mengendalikan segalanya dengan adil dan baik. Kita dapat mengingat bahwa tidak peduli apa yang kita alami, bahwa rencana Tuhan itu selalu baik dan pasti akan terwujud dengan indah. Nah kids, kita harus ingat dan pikirkan bagaimana cara Allah yang luar biasa, cara Allah yang hebat itu lebih tinggi daripada cara-cara kita. Allah tahu bahwa kita tidak dapat membayar dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, Dia membuat rencana yang sempurna untuk mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk menanggung hukuman yang pantas kita terima karena dosa-dosa kita. Kasih Allah dan rencananya selalu baik untuk kids dan Kak Heri, dan semuanya itu ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, kids, aku ingin, Kak Heri ingin kita sama-sama menaruh iman dan percaya kepada Yesus karena kita tahu Dia punya rencana yang baik untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena lewat Ayub kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah salah di dalam segala hal yang terjadi di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tahu bahwa satu-satunya pemberian terbaik adalah ketika Engkau datang ke dunia, menyelamatkan kami orang yang berdosa, yang menderita karena dosa, untuk Engkau mati di atas kayu salib, memberikan hidup kekal buat kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau setia dan taat kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Heri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.